ads-nya. Nah, kita akan coba mulai masuk ke dashboard gimana cara pasang iklan mulai dari campaign, mulai dari ads dan juga ads biar Anda semakin paham gitu ya. Nah, biasanya ketika Anda baru mulai beriklan, dashboardnya kosong ya, jadi nggak seperti ini, dimana saya udah punya beberapa campaign dan juga beberapa ads dan juga beberapa ads gitu yang pernah saya pakai. Nah, saya akan pandu Anda membuat sebuah campaign gitu ya. Yang pertama kita bisa klik create di sini. Dan kita kan ditawarkan oleh beberapa objektif, di mana kalau buat saya pribadi, seperti yang di awal saya bilang, untuk Facebook Ads ini sendiri lebih bagus kita menggunakan conversion. Jadi saya biasanya menggunakan objektif sales. Di sini kita klik sales. Habis itu kita untuk yang baru gitu ya, untuk yang algoritma terbaru belakangan ini, kita biasanya ditawarin dua hal ini, mau pakai advantage shopping campaign atau mau pakai manual. Nah, ini ibaratnya ini udah otomatis disediakan oleh si Facebook itu sendiri atau mau yang manual. Nah, saya biasanya prefer yang manual aja. Kita pakai yang manual sales campaign. Kita klik dan di sini kita dihadapkan dengan perubahan tampilan, di mana tampilannya di sini adalah cara kita buat setting campaign dan kita bisa klik di sini cara kita buat setting ad set dan ini adalah cara kita untuk setting ads. Nah, kalau misalkan Anda ke close, misalkan iklannya tidak sengaja ke close, nah ini dia akan automatically jadi draft. Jadi nggak perlu takut hilang karena di sini automatic jadi draft, di mana kita bisa mulai edit lagi dan muncul lagi tampilan yang sama seperti saat kita mem-create campaign ini. Nah, yang pertama saya ubah biasanya adalah nama campaign. Nama campaign ini kita bisa mulai sesuaikan gitu ya dengan tanggal di mana kita bikin campaignnya. Jadi biasanya campaign tanggalnya di sini adalah 20 Juni katakanlah ya. Campaign 20 Juni. Nah, ini seperti ini. Habis itu setelah di bagian campaign ini yang saya isi itu adalah namanya doang gitu ya. Katalognya dimatiin aja karena kita nggak pakai katalog, kita pakai website ngiklannya. Habis itu setelah kita sudah isi namanya, kita bisa move ke bagian ad set. Jadi ada dua pilihan, kita bisa pilih next di sini ataupun kita klik bagian yang di tengah ini. Dan di sini nama itu saya biasanya kalau untuk di ad set terakhir gitu ya, karena kita mau cari interestnya dulu, dimana kita bisa mulai klik website di sini, lalu klik performance goal-nya, pilih yang maximize number, kemudian pilih pixelnya, dimana saya nanti akan mengajarkan cara untuk membuat pixel, dan kita ingin orang-orang itu untuk purchase gitu ya. Jadi kita pengen membuat orang itu membuat Facebook Ads ini mencarikan kita orang-orang yang terbiasa untuk purchase dari iklan. Nah, kemudian ini tidak ada yang saya edit di sini. Budgetnya ini bisa dimulai dengan 100.000 per hari. Saya akan membuatkan hitungan nanti di materi berikutnya budget testing yang ideal seperti apa. Dan biasanya kita bisa mulai di besok harinya jam 5 pagi. Nah, untuk di Indonesia, untuk beriklan di Indonesia ini, jadi ada data yang mengatakan bahwa, dan saya juga data sendiri, iklan ini lebih convert kalau kita mulainya itu pagi-pagi gitu ya. Jadi mulai jam 5, jam 4 pagi. Karena kita mungkin berpikir ya, bukannya orang Indonesia itu malam-malam baru main HP, scroll HP ya. Memang betul gitu ya, ada pembelian di malam-malam, tapi tidak sebagus di pagi hari. Jadi pagi hari ini pastikan iklannya nyala gitu ya. Kemudian untuk location ini bisa dipilih gitu ya, untuk yang mungkin berikan restoran bisa di daerahnya. Jadi di sini kita bisa milih kotanya, misalkan Jakarta. Bahkan nama jalannya. Misalkan saya pilih di sini ada nama jalannya dan Mogot gitu ya. Nah, di sini kita bisa kelihatan gitu ya nama jalannya. Jadi tinggal disesuaikan aja nama jalannya kalau memang yang biasanya menargetkan geo targeting. Tapi kalau enggak ya udah dipilih Indonesia aja, broad aja kalau memang teman-teman ini bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia, mengiklankan atau orang-orang seluruh Indonesia ini bisa beli, itu tinggal dikirim aja. Saya prefer dibikin broad dulu aja, pilih yang Indonesia aja. Nah, kemudian ini kita bisa switch to original campaign. Jadi kita pakai original audience, di mana age-nya atau umurnya ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan target market dari teman-teman. Nah, ini saya katakan saya jualan skincare gitu ya tadi ya, atau body wash, di mana yang target saya adalah para wanita muda gitu ya. Jadi saya tinggal targeting, dan di sini adalah tempat kita untuk mengisi demographic, interest ataupun behavior. Jadi demographics, ketertarikan mereka ataupun kebiasaan mereka. Jadi saya kalau berpikir menjual body wash, tentunya orang-orang yang suka dengan ya beauty ya. Coba kita ketik beauty, kita akan keluar, nah ini social concept beauty. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ketika kita ketik beauty, di sini muncul beauty therapist dan sebelah kanannya job title. Jadi ini kita akan targetin orang-orang yang memang pekerjaannya adalah beauty therapist, atau orang-orang yang
Kalau employers ini bekerja, jadi bekerja sebagai beauty therapist. Ada juga ada yang YSL Beauty, ini employer yang bekerja di YSL juga bisa gitu. Jadi kita pilih aja yang interest ya. Nah, habis itu setelah kita klik, biasanya kita bisa pilih yang namanya suggestion. Kita akan dikasih suggestion oleh Facebook itu sendiri sesuai dengan interest yang kita pilih di awal. Kalau tadi kita pilih awal beauty atau social concept di awal, kita akan dikasih suggestion kosmetik atau skincare atau online shopping. Jadi ini kita bisa pilih ya, kosmetik dan beauty lah katakanlah yang saya pilih di sini. Kemudian setelah itu kita bisa pilih juga placementnya, di mana kita klik di sini ada Advantage Plus atau automatic. Di sini ada manual placement. Nah, manual placement ini kita bisa matikan yang tidak kita pakai seperti Messenger atau Audience Network, tinggal dimatiin aja. Dan untuk di Facebook kita bisa lihat di sini kita ada Facebook Feeds, Profile Feeds, di Marketplace, Video Ads. Jadi ini boleh gitu ya. Ini right column dimatiin aja. Biasanya saya juga nggak pakai. Habis itu di sini oke, search result juga saya matiin. Di Reels oke, ini udah oke semua. Overall di feeds dan juga di stories lah ya. Nah ini kita sudah ready untuk adsetnya, dan jangan lupa untuk dikasih nama, namanya adalah beauty, sesuai dengan targetingnya. Beauty, interestnya beauty, kita bisa tulis interestnya beauty. Nah untuk konten iklan, gitu ya. Nah seperti yang kalau memang Anda sudah berhasil connect, dia akan otomatis seperti ini. Ketika Anda klik Facebook page-nya yang Anda pilih, dia akan meng-connect ke Instagram yang tadi sudah kita connect lewat HP tadi. Jadi automatically udah connect gitu. Jadi kalau nggak ada, berarti masih belum berhasil connect-nya. Nah di sini adalah tempat kita untuk membuat iklan atau ads-nya itu sendiri. Dimana saya katakanlah ini saya add 1 ya. Add 1. Kita bisa create ad dan kita bisa pilih di sini single image kalau memang bentuknya adalah image, video kalau memang bentuknya video, dan carousel kalau memang bentuknya adalah carousel. Katakanlah ini saya bikinnya single image dengan konten yang sudah ada gitu ya, yang pernah kita bikin. Ini misalkan yang salah satunya di sini. Oke. Nah, kita bisa klik next dan ini original. Oke. Nah, di sini adalah tempat setelah kita udah upload konten, di sini adalah tempat kita untuk menaruh caption. Jadi kita bisa taruh caption di sini adalah parfum terbaik katakanlah. Dia akan muncul captionnya di atas kalau untuk Facebook, dan di bawah ya seperti biasa kalau untuk Instagram. Nah ini munculnya di bawah untuk Instagram. Dan untuk headline ini biasanya saya isi kalau kita juga beriklan di Facebook, di mana headline ini biasanya saya gunakan untuk menarik perhatian audiens, seperti misalkan diskon 50%. Parfum. Jadi dia akan muncul di sini. Ya. Headline ini hanya muncul di Facebook, tapi di Instagram tidak ada. Nah, kalau di description juga bisa kita isi dengan review 4,9/5. Nah, habis itu kita bisa kasih emoji, bintang, dan sebagainya, karena munculnya biasanya di bawahnya headline. Oke. Nah, kita sudah isi bagian caption, headline, dan description. Tinggal kita taruh linknya. Jadi misalkan linknya apa? Link jualannya, landing page-nya. Tinggal kita taruh aja, dan setelah udah beres, kita bisa langsung publish gitu. Nah ini dimatiin aja. Kalau masih ada yang error, ini tinggal dilihat aja errornya di mana dan dimatiin aja. Jadi itu adalah step by step cara kita untuk membuat sebuah iklan. Jadi tinggal dipublish, habis itu udah beres sih. Flow yang ditemukan